Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dan akan menjelaskan tentang critical decision dari perusahaan BYD atau Build Your Dreams. Nah, di kelompok 5 ini tidak hanya saya sendiri, di sini saya bersama Ahmad Naufal Nazeb dan juga Revalina Zahra Prinawan. Baik, mungkin kita langsung saja ke intinya. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih. Yang pertama, ada design of goods and service. Kemudian ada yang kedua, managing quality. Yang ketiga, process and capacity design. Yang keempat, location strategi. Yang kelima, layout strategi. Yang keenam, human resource and job design. Supply chain management, inventory management, scheduling, dan juga maintenance. Oke, kita langsung masuk ke apa sih BYD itu dan bagaimana sih BYD itu perusahaannya. Oke, mungkin langsung saja masuk Ahmad Taufan Lazeb, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ren. Jadi di slide tentang BYD ini, itu BYD sendiri merupakan singkatan dari Build Your Dreams. Perusahaan ini didirikan pada bulan November tahun 1994 di Tiongkok dan awalnya fokus di bidang teknologi baterai. Setelah lebih dari 29 tahun berkembang, BYD kini mempunyai peran penting di berbagai sektor, mulai dari elektronik, otomotif, energi terbarukan, sampai sistem kereta listrik. Visi utama BYD adalah memanfaatkan teknologi inovatif untuk kehidupan yang lebih baik, terutama lewat solusi energi bersih tanpa emisi. Saat ini, BYD sudah menjadi perusahaan terbuka, tercatat di bursa saham Hong Kong dan Shenzhen, dengan pendapatan tahun 2023 mencapai lebih dari 1.300 triliun rupiah. Selanjutnya, di tahun 2023, BYD mencetak prestasi luar biasa dalam penjualan kendaraan energi baru atau yang disebut dengan NEV, New Energy Vehicle. Mereka berhasil menjual lebih dari 3 juta unit kendaraan, dan dari angka itu, lebih dari 240.000 unit diekspor ke luar negeri. Artinya, BYD nggak cuma kuat di pasar domestik Tiongkok, tapi juga aktif memperluas jangkauan ke pasar global. Selanjutnya, nah, dari sisi desain produk, BYD fokus pada 3 hal utama, yaitu efisiensi, energi, keberlanjutan lingkungan, dan teknologi pintar. Nah, di sini ada beberapa inovasi desain mereka yang menonjol adalah mobil listrik dan bus listrik dengan efisiensi tinggi. Yang kedua itu ada baterai blade, yaitu baterai lithium iron phosphate yang lebih aman dan tahan lama. Gitu. Kemudian di sini ada fokus berkelanjutannya, yaitu efisiensi energi, bahan ramah lingkungan, dan emisi nol. Gitu. Kemudian di sini ada user-centered design, yaitu interior ergonomis dan futuristik. Gitu. Fitur-fitur pintar seperti layar sentuh rotasi 360 derajat, dan yang ketiga itu ada sistem BYD OS, kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu pengembangan produk baru. BYD juga membuat nih simulasi digital untuk pengujian aerodinamik, daya tahan baterai, dan keamanannya. Gitu. Yang keduanya yaitu ada kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset. Gitu. Selanjutnya, kita masuk nih ke bagian managing quality atau bagaimana BYD menjaga kualitas produknya. Nah, BYD sebagai perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik dalam jumlah besar, BYD sangat serius soal kualitas. Mereka menerapkan beberapa sistem kontrol kualitas yang terintegrasi di setiap tahap produksinya, yaitu ada pengujian dan validasi produk. Gitu. BYD melakukan uji tabrak internal dan eksternal, uji ketahanan baterai, uji jalan ekstrim, dan uji keselamatan sistem listrik dan software gitu. Kemudian BYD juga nih melihat kualitas dari sumbernya, yaitu kualitas dijaga dari hulu dengan memilih pemasok bersertifikasi dan melakukan audit rutin. Nah, yang kedua, BYD juga banyak komponen penting baterai motor chip diproduksi sendiri in-house untuk menjamin standar tinggi gitu. Jadi BYD banyak membuat komponen utamanya itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga, BYD juga merespon terhadap masalahnya. BYD memiliki sistem feedback pelanggan dan after sales service yang cepat. Nah, kemudian data dari pengguna dikumpulkan secara real time untuk analisis kualitas dan pembaruan sistem over the air atau yang disingkat sebagai OTA. Gitu. Selanjutnya, nah, di bagian ini kita bahas 2 hal penting, yaitu proses desain dan capacity design, atau rancangan proses dan kapasitas produksi di BYD. Nah, gimana sih? Yang pertama tuh ada proses desainnya, gimana alur produksi BYD dirancang dari awal sampai jadi mobil gitu. Pertama, BYD bikin sendiri
kebanyakan bikin sendiri komponen utamanya gitu. Seperti motor listrik dan sistem penggerak. Mereka nggak beli dari luar, jadi semua proses bisa dikontrol langsung, secara langsung gitu. Kemudian kedua, di pabrik seperti di Shenzhen dan Xi'an, gitu, BYD merupakan menggunakan robotik dan AI otomatisasi produksi untuk otomatisasi produksinya kayak gitu. Nah, yang ketiga, setelah mobil selesai dirakit, langsung masuk ke jalur uji kualitas otomatis. Semua diuji mulai dari rem, sensor, kelistrikan sampai software gitu. Nah, yang kedua itu ada capacity design. Nah, di mana BYD mengelola kapasitas produksi biar bisa memenuhi permintaan global. Nah, karena semakin banyak negara beralih ke mobil listrik, permintaan terhadap produk BYD juga naik drastis. Nah, sebagai solusinya, BYD bangun pabrik baru di luar negeri, seperti di Thailand, Brazil, dan Hungaria, supaya bisa lebih dekat ke pasar gitu. Di Tiongkok sendiri, pabrik besar mereka di Xi'an itu sudah mampu memproduksi lebih dari 600.000 unit per tahun. Dengan cara ini, BYD bisa terus memenuhi permintaan global tanpa mengorbankan kualitas dan waktu produksi gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iren. Baik, terima kasih Najib. Oke, mungkin kita langsung masuk ke tahapan pembahasan layout gitu ya. Tapi yang pertama kita harus lihat dulu di sini udah ada gambar dari para pendiri perusahaan BYD-nya itu sendiri dan juga penampakan pabrik BYD-nya. Nah, di sini ucap dari Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia mengucap melalui berbagai penilaian, BYD memutuskan bahwa kawasan industri Subang Smartpolitan tepat untuk menjadi lokasi pengembangan industri EV BYD di Indonesia. Kawasan industri ini dapat memenuhi kriteria baik dari segi luas, jarak, lingkungan, maupun infrastruktur yang kami perlukan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa strategi lokasi yang dimiliki dari pabrik BYD itu adalah membuat perusahaan ini di kawasan industri Subang Smartpolitan yang emang luas lahannya juga lebih dari 108 hektar yang terletak juga di area fase 2 khususnya di bagian utara kawasan tersebut. Nah, location strategi ini kenapa sih harus disimpan atau kenapa harus dibuat di kawasan Subang ini? Karena pertama, itu ada advantage of infrastructure accessibility yang dimana tuh dekat pelabuhan Patimban yang gimana untuk kemudahan ekspornya. Kemudian terhubung juga dengan Tol Cipali dan Tol Trans Jawa yang mendukung distribusi. Kemudian dekat Bandara Kertajati untuk akses transportasi udaranya. Selanjutnya adalah growing electric vehicle market opportunities yang dimana karena BYD ini menghasilkan produk mobil listrik dan daerah Subang itu juga membantu masyarakatnya itu atau pemerintahnya ini membantu lah intinya tahapan proses pembuatan listrik atau mobil listrik ini, sehingga pemerintah Indonesia itu memiliki target 2 juta kendaraan listrik pada tahun 2030 kemudian, dan menciptakan pasar yang juga menjanjikan. Nah, Indonesia juga memberikan insentif pajak bagi produsen kendaraan listrik yang menarik, yaitu investasi BYD-nya. Kemudian availability of human resource and training support, yang dimana Subang itu memiliki tenaga kerja potensial yang bisa dilatih untuk industri otomotif. Dan BYD juga berencana membangun pusat pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keahlian para yang akan mendaftar atau karyawan-karyawan yang akan mendaftar di perusahaan BYD tersebut. Kemudian layout strategi. Layout strategi ini dibagi menjadi 2 untuk proses BYD ini. Strategi yang pertama itu penggunaan teknologi otomasi, yang dimana BYD telah mengembangkan robotika dan kecerdasan buatan AI. Jadi dalam layoutnya strategi ini atau tempat di BYD-nya, di pabriknya ini tuh mengembangkan robotika dan kecerdasan buatan AI. Dan kemudian pabrik BYD juga di Shenzhen, Tiongkok telah menggunakan sistem otomasi tingkat tinggi yang lebih tinggi, dan rencananya di Subang pun akan dibuat seperti itu. Dan selanjutnya yang kedua itu ekosistem produksi yang terintegrasi, yang dimana BYD memiliki strategi vertical integration, baterai, motor listrik, dan komponen lainnya itu diproduksi dalam satu ekosistem, jadi untuk lebih mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal. Kemudian dengan strategi ini, BYD bisa menekan biaya produksi hingga 20% yang lebih rendah dibanding pesaing lainnya seperti Tesla. Kemudian human resource and job design, yang dimana di tahapan ini
BYD itu melakukan pelatihan sumber daya manusia lokal yang tadi sudah dibahas di awal, kemudian juga model insentif dan benefit bagi karyawan. Yang dimana pelatihan SDM lokal ini, BYD itu melakukan pusat pelatihan kendaraan listrik untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokalnya. Jadi dilatihlah dan memberikan pelatihan bagaimana sih kendaraan listrik itu, bagaimana sih alurnya, prosesnya untuk mencapai menjadi mobil listrik gitu ya. Terus kemudian program serupa di Brazil dan Thailand juga yang sukses meningkatkan kapasitas tenaga kerjanya. Nah, selanjutnya BYD juga menawarkan insentif produktivitas seperti bonus dan opsi saham yang membuat para karyawan pun ya menjadi semangat untuk kerja harusnya ya. Dan kemudian di pabrik Shenzhen karyawan pun mendapat akomodasi, makanan, dan transportasi gratis. Dan model ini bisa diterapkan juga di Indonesia, salah satunya itu yang di Subang. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Revalina Zahra Prinawan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Iren. Jadi kita selanjutnya adalah membahas tentang strategi supply chain management atau manajemen rantai pasokan pada perusahaan BYD ini sendiri. Yang pertama seperti yang udah disinggung sebelumnya, jadi BYD ini membuat lebih dari 70% komponen mobilnya sendiri. Jadi BYD menerapkan strategi manajemen rantai pasokan yang sangat terintegrasi secara vertikal. Jadi integrasi vertikal itu apa sih? Jadi integrasi vertikal adalah strategi bisnis di mana perusahaan mengendalikan lebih dari satu tahap dalam rantai pasokan atau proses produksinya. Jadi perusahaan ini nggak hanya fokus buat satu bagian produksi aja, tapi mengambil alih beberapa produksi. Makanya, BYD membuat lebih dari 70% komponen mobilnya sendiri, seperti baterai, motor listrik, dan sistem elektronik. Yang ini membantu mereka buat menghemat biaya dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Lalu kemudian, pada tahun 2020, BYD mendirikan Fine Dreams untuk memproduksi komponen baik untuk kebutuhan BYD sendiri maupun dijual ke perusahaan lain. Nah, perusahaan baterai mereka sendiri nih, Fine Dreams Battery, adalah produsen baterai kendaraan listrik terbesar kedua di dunia. Nah, tapi di samping dia memproduksi sendiri, BYD juga tetap bermitra dengan pemasok eksternal untuk bahan baku tertentu, kayak logam khusus atau bahan kimia untuk baterai. Nah, gabungan antara produksi mandiri dan juga kerjasama dengan eksternal memungkinkan BYD menjaga stabilitas pasokan, mengontrol biaya, dan juga merespon cepat terhadap permintaan pasar. Lalu kemudian, selanjutnya adalah tidak beda jauh dari supply chain management, di mana inventory management atau manajemen persediaan barang yang sudah dimention sebelumnya juga. Jadi karena dia produksi sendiri, jadi BYD ini membuat sebagian besar komponen sendiri. Jadi nggak perlu nih bergantung pada pemasok luar. Jadi nggak terlalu bergantung dengan pemasok luar. Lalu dia juga memiliki pengaturan stok dengan mengendalikan banyak proses sendiri. BYD bisa menyesuaikan produksi sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga menghindari kelebihan ataupun kekurangan stok, karena semuanya sudah diatur sendiri. Nah, dengan hal itu, maka efisiensi dari perusahaan BYD ini bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan menjaga operasional tetap stabil. Lalu kemudian selanjutnya adalah scheduling atau tahap penjadwalan. Penjadwalan produksi di BYD itu sendiri, yang pertama ada penjadwalan produksi. BYD menggunakan sistem perencanaan canggih seperti SAP untuk mengatur produksi sesuai permintaan pasar dan memastikan ketersediaan produk tepat waktu. Lalu kemudian ada penjadwalan layanan. BYD menyediakan platform online untuk pemesanan layanan, memudahkan pelanggan dalam menjadwalkan perawatan. Lalu kemudian penjadwalan pengisian daya. Nah, untuk dari kendaraan listriknya sendiri, BYD ini dilengkapi fitur untuk penjadwalan pengisian daya untuk efisiensi penggunaan listrik. Dan yang terakhir adalah penjadwalan untuk pencapaian target produksi dari perusahaan BYD. Nah, BYD dikenal mampu mencapai target produksi lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, berkat penjadwalan yang efektif. Dan yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan dari perusahaan BYD ini. Yang pertama adalah pemeliharaan berbasis AI atau IoT, Internet of Things. BYD menerapkan AI atau Artificial Intelligence untuk mendeteksi gangguan mesin sebelum rusak. Sehingga, dan di pabrik Chongqing, IoT sensor melacak kinerja mesin secara real time. Jadi, karena kalau misalnya manusia sering terjadi human error, jadi kita menerapkan teknologi yang sudah terbarukan untuk membantu mendeteksi dalam proses maintenance. Lalu kemudian preventive maintenance atau tindakan pencegahan. Yang pertama adalah otomasi monitoring untuk mendeteksi kegagalan produksi lebih awal sebelum barang dikirimkan ke konsumen. Lalu kemudian pemeliharaan ini juga mengoptimalkan penggunaan robot industri.
Baik, itu adalah materi terakhir. Saya kembalikan kepada Iren. Oke, baik. Terima kasih, Reva. Dan itu adalah materi terakhir kita, itu sampai maintenance. Mungkin kami cukupkan. Terima kasih telah mendengarkan 10 Critical Decision dari perusahaan BYD ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.